SMK Merah Putih Jetis itu berdiri tahun 2014. Jadi termasuk SMK Merah Putih sekolah termuda di Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan. Pagi ini kita sudah berada di SMK Kesehatan Merah Putih. SMK ini menyelenggarakan dua bidang atau dua kompetensi, yaitu asisten keperawatan dan farmasi klinis. Kita akan lihat bagaimana kiprah kawan-kawan di SMK Merah Putih. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat Tristan. Pagi ini kita akan lihat bagaimana kiprah kawan-kawan di SMK Merah Putih di dalam mengembangkan kompetensi kesehatan, khususnya bidang farmasi dan keperawatan. Nah, kebetulan di sini sudah ditemani juga oleh kepala sekolahnya Bu Yuliana. Sambil kita berbincang dengan Bu Yuliana, kita akan lihat laboratorium komputer yang ada di SMK Merah Putih. Ya, sahabat, ini lab komputer yang ada di SMK Merah Putih. Sangat sederhana. Ini cukup tua, tetapi ini yang ada di SMK Merah Putih. Dengan segala keterbatasan yang ada di SMK Merah Putih, kawan-kawan berkiprah maksimal. Bu Yuliana, ini lab komputernya dipergunakan untuk apa? Betul sekali Bapak. Jadi SMK Merah Putih, saya ceritakan sejarahnya sebentar nggih. SMK Merah Putih Jetis itu berdiri tahun 2014. Jadi termasuk SMK Merah Putih sekolah termuda di Kabupaten Bantul. Jadi untuk waktu itu SMK Merah Putih ini menempati kas desa. Jadi dulu ini SMP Negeri 1 Jetis, kemudian 6 tahun tidak terpakai karena gempa, jadi kami pakai untuk SMK Merah Putih Jetis. Alhamdulillah diperbolehkan oleh masyarakat. Kemudian waktu itu kan masih ada UNBK ya Bapak. Jadi UNBK kita sangat berusaha sekali bagaimana anak-anak itu tidak numpang di SMK yang lain. Jadi kita berusaha untuk membuat lab komputer, di mana waktu itu kita baru mempunyai 3, kemudian 4, dan berusaha waktu itu siswa kita ada waktu pertama kali itu ada 25 siswa. Jadi kita mempunyai maksimal kemarin 10 komputer, sehingga kita sampai 3 gelombang ujiannya waktu itu Bapak. Kenapa Bu Yuli dan kawan-kawan memilih kompetensi kesehatan? Kami memilih kompetensi kesehatan yaitu farmasi dan keperawatan karena memang waktu itu di Bantul khususnya ya, itu baru ada 1, yaitu SMK Kesehatan Bantul 2 dan Amanah Husada, sehingga kita memang bertujuan menambah untuk kompetensi kesehatan di sini karena memang khususnya di Bantul bagian selatan masih belum ada untuk yang kesehatan, begitu. Ya, oke sahabat Tristan, ini kondisi yang ada di SMK Kesehatan Merah Putih. Nama Merah Putih mungkin menjadi satu hal yang menguntungkan, karena di samping menjadi lambang dan simbol negara, juga menjadi semangat untuk bisa terus berkiprah. Mari kita lihat bagaimana lab kesehatan yang lain. Sahabat Tristan, dalam suasana pandemik, SMK Kesehatan Merah Putih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengisi kekosongan pembelajaran.
guru-guru di SMK Kesehatan Merah Putih memiliki kreativitas yang tinggi untuk membangun iklim pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sahabat, ini adalah satu contoh bagaimana kita mengembangkan pendidikan dan dalam proses pembelajaran dengan situasi yang paling minim sekalipun. Kreativitas perlu dilakukan. Kreativitas masih terus kita kembangkan. Dan guru-guru di SMK Merah Putih khususnya melakukan berbagai inovasi-inovasi di dalam melaksanakan pembelajaran. Bu Yuliana, Iya. bagaimana SMK Merah Putih mengembangkan kurikulum pembelajaran yang dipergunakan? Jadi untuk pengembangan kurikulum kita sudah memakai kurikulum K13. Di lain itu kita setiap tahun mengadakan uji validasi kurikulum di mana di situ dihadirkan oleh DUDI dan komite. Nah, dalam menghadirkan DUDI ini kita akan menyinkronkan apa yang harus kompetensi anak-anak apa itu dapatkan harus sesuai dengan di DUDI seperti apotek dan rumah sakit. Sehingga dari situ kita match ya Pak antara rumah sakit, apotek dan anak-anak yang harus dipelajari di sekolah. Jadi khususnya pengembangan di sini satu yaitu wirausaha, yang kedua khususnya di bidang kompetensi keahlian masing-masing sesuai dengan DUDI. Gitu. Ya, lalu bagaimana mengembangkan proses pembelajaran khususnya dengan praktek di masa pandemi begini? Nah itu Pak, jadi kita tetap praktek karena anak SMK itu tidak bisa menurut kami ya, apalagi putra-putri kami itu menengah ke bawah. Jadi mereka harus datang ke sekolah, tetap praktikum kita jadwalkan, jadi tidak banyak, maksimal hanya 5 siswa per ruang atau 3 siswa, sehingga tetap untuk praktikum berjalan di masa pandemi ini Pak. Jadi kita tetap prokes yang ketat, sehingga anak-anak tidak hanya di rumah melihat video, tidak, jadi tetap datang ke sekolah untuk praktikum. Kerjasama industri yang dilakukan dengan mana saja Bu sekarang? Untuk DUDI, untuk apotek itu apotek Lia Farma, kemudian apotek Dalima, kemudian apotek Indah Farma. Kemudian untuk yang rumah sakit itu ada rumah sakit Panti Rapih, siswa kita sudah ada yang di sana. Kemudian rumah sakit Citra, Raja Wali Citra, kemudian rumah sakit Rahma Husada. Begitu. Ya, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada di SMK Merah Putih, kerjasama industri tetap harus dilakukan. Dan sudah banyak industri-industri bidang kesehatan yang bekerjasama dengan SMK Merah Putih. Untuk itu kawan-kawan industri, mari tetap dukung SMK Kesehatan di seluruh Indonesia. SMK Merah Putih salah satu yang berkembang dan siap memberikan peluang untuk kerjasama. Mari akan kita lihat bagaimana lab SMK Merah Putih. Dan ini lab keperawatan yang dimiliki oleh SMK Merah Putih sesuai dengan kebutuhan industri meskipun masih terbatas. Bu Yuliana, Ya. konsep pengembangan lab keperawatan yang ada di SMK Merah Putih seperti apa Bu? Nah begini Pak, waktu pertama kali kita masih belum punya bed yang standar. Dulu bed kita itu masih kayu Bapak. Kemudian seiring alhamdulillah ada bantuan BOS dari pemerintah, kita bisa menstandarkan lab kita. Jadi kita sudah membeli bed yang sudah standar, kemudian peralatan yang lain, di mana kita juga melaksanakan UKK itu sudah memakai LSPP 3. Jadi LSP kita bersama LSP Asnakes Indonesia. Alhamdulillah di tahun 2015 kita sudah tidak tidak bersama dengan sekolah lain, jadi kita sudah mandiri, kita sudah di lab kami sendiri untuk UKK, sehingga sudah diverifikasi layak untuk dipakai untuk UKK bersama LSPP 3, begitu. Dengan berbagai keterbatasan yang ada,
dengan dua kompetensi yang dikembangkan di SMK Merah Putih, kita melihat hasil yang maksimal diperoleh oleh kawan-kawan di sini. Bu Yuliana, ya. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dengan peralatan yang sangat sederhana, ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Iya, jadi Bapak, ini kesempatan yang bagus sekali ya buat saya. Bapak bisa datang atau hadir ke sini. Jadi kita itu kendalanya kemarin memang peralatannya kurang lengkap. Jadi kami mohon untuk pemerintah ada bantuan peralatan di mana itu nanti tidak ada batas minimal siswa syaratnya. Jadi kemarin itu kadang kita sudah pernah ya Pak untuk mengajukan rehab. Mungkin kalau rehab yang betul ya rehab itu kami gagal untuk mengajukan tidak di ACC karena dengan jumlah siswa dan tanah kita tanah kas sehingga tidak diizinkan. Kemudian kalau peralatan sementara kita belum mengajukan, mudah-mudahan besok melalui Takola tidak ada batas siswa, itu harapan kami, jadi bisa merata untuk SMK kecil juga bisa mendapat peralatan begitu. Yeah. Okay. Apa rencana Ibu dan kawan-kawan untuk mengembangkan SMK Merah Putih ini ke depan? Begini Pak, sebenarnya banyak ya cita-cita itu karena luas tanah SMK Merah Putih itu luas 7.104 meter persegi dan kita itu kompetensinya kesehatan. Kami menginginkan menanam tanaman herbal yang ada tanah kosong, kemudian kita mempunyai apotek herbal. Nah, pengennya kedepannya seperti itu Bapak, jadi itu pengennya jadi nanti KWU kita begitu. Tapi ini baru cita-cita, belum ada pelaksanaan. Kemarin kita baru mencoba menanam lidah buaya tapi masih gagal. Iya. Jadi itu perlu belajar lagi. Kalau peran yayasan seperti apa Bu? Peran yayasan sementara ini belum maksimal menurut saya Bapak. Jadi kita masih seperti mandiri. Jadi terus terang saja kita tetap mengandalkan dana dari BOS nasional. Jadi dari situlah kami mendanai dalam proses belajar mengajar ini. Karena di sini SPP gratis 3 tahun, jadi full Pak, SPP gratis, kemudian uang gedung gratis, jadi kita hanya memungut uang praktikum. Itu saja tidak 100% anak membayar, karena ya, melihat kondisi anak-anak yang masuk ke sini itu memang anak-anak menengah ke bawah Bapak, begitu. Ya, sahabat Tristan, ini kondisi yang ada di lapangan. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mari tetap dukung SMK Kesehatan dimanapun berada, dimanapun berkembang, agar SMK kita ini bisa menghasilkan sumber daya bidang kesehatan yang mumpuni, kreatif, disiplin, dan memahami betul kebutuhan masyarakat. Mari akan kita lihat lab yang lainnya. Sahabat Tristan, jadi kita menuju lab farmasi sekarang, di mana kawan-kawan, guru, dan para pembimbing membimbing anak-anak kita di sini untuk memahami bagaimana prosesnya di dalam mengelola kefarmasian. Ya, ini suasana yang ada di lab farmasi SMK Merah Putih. Ya. Kebetulan di sini sedang ada anak-anak kita yang praktek, meskipun dalam kondisi yang pandemik, tetapi untuk mengejar jam pembelajaran prakteknya mereka diberikan kesempatan secara blog. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Ini simulasi apotek yang dimiliki oleh SMK Farmasi Bu Yuliana. Iya. SMK Merah Putih ini mengembangkan farmasi. Kalau saya lihat tadi farmasi klinis. Iya. Nah, apa yang dilakukan di situ?
Jadi yang dilakukan di sini untuk farmasi klinis anak-anak selain meracik ilmu resep ya, belajar tentang ilmu resep, anak-anak juga diajarkan ini menujunya nanti ke KWU, jadi seperti membuat sabun, ini contohnya. Jadi kemarin anak-anak membuat sabun cuci piring, cuci gelas Bapak. Kemudian yang ini untuk hand wash, untuk cuci tangan. Kemudian ini kemarin untuk LKS, kami mengikuti LKS DIY kemarin membuat teh sambiloto. Jadi di samping anak-anak tidak hanya mempelajari tentang bagaimana pelayanan dalam apotek, kemudian dalam meracik obat, tetapi juga diajarkan cara membuat sabun, kemudian teh, kemudian kemarin sempat membuat masker juga. Begitu. Ya, sahabat Ristan, di samping meningkatkan kualitas pembelajarannya, kualitas skillnya juga ditingkatkan di SMK Merah Putih. Anak-anak kita di SMK Merah Putih juga sudah menghasilkan produk-produk kesehatan. Di antaranya adalah sabun, hand sanitizer, lalu ada juga teh herbal yang dikembangkan di sini. Ini sambiloto, ya. Sabun cuci piring. Ini sabun cuci piring. Dan ini sudah bisa didapatkan di kios-kios terdekat di sekitar sini, ya. Anak-anak jualan. Dan anak jualan secara online juga. Jadi mari dukung kompetensi farmasi yang ada di SMK Merah Putih dan dukung terus semangat kewirausahaan yang ada di SMK Merah Putih. Kecil itu indah. Kecil tidak berarti terpinggirkan. Dari yang kecil kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai besar. Ya, ini laboratorium farmasi yang dimiliki oleh SMK Merah Putih, ya. Kondisinya standar meskipun terbatas. Ini juga kita lihat di sini adalah ruang pembelajaran mereka sebelum ke ke labnya. Kita lihat di sini ada bahan-bahan yang ditata dengan rapi di sini. Sederhana tetapi lengkap. Nah, oleh karena itu, jangan pernah putus asa di dalam mengembangkan kompetensi yang ada di SMK kita. Dan jangan pernah putus asa untuk membangun sumber daya melalui SMK. Dukung terus SMK di seluruh Indonesia. Sahabat, SMK Merah Putih, salah satu SMK yang sedang mengembangkan diri dalam kondisi yang sangat sederhana. SMK ini membutuhkan sentuhan yang lebih serius, baik dari yayasan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Anak-anak kita yang dididik di sini adalah anak-anak yang memiliki potensi luar biasa di dalam mengembangkan kemampuan mereka, khususnya bidang kesehatan. Dua kompetensi yang dikembangkan di SMK Merah Putih adalah kompetensi-kompetensi penting yang ada dan dibutuhkan di dalam proses kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita dukung pengembangan SMK-SMK kesehatan di seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya adalah SMK Merah Putih Bantul. Sampai ketemu di video-video kami yang lain. Dan jangan lupa untuk tetap bisa menonton video-video kami selanjutnya. Subscribe, like, comment, and share. Sahabat Tristan, 76 tahun merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dari desa, survive untuk Indonesia. SMK membangun desa saat yang paling tepat, mampu menumbuhkan Indonesia, menjadikan Indonesia lebih tangguh. Industri tumbuh justru dari SMK-SMK yang sudah terstruktur berada di desa-desa Laksana
pilar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. SMK merupakan bagian dari solusi negara di tengah-tengah PHK massal karena pandemi COVID-19. SMK mampu tangguh dan tumbuh menjadi pusat-pusat industri di pedesaan, mampu memutar roda ekonomi desa dan tetap menjunjung tinggi pendidikan, melahirkan sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Indonesia maju bersama SMK.